COVID-19 mengubah kebiasaan semua orang di seluruh dunia, tak terkecuali bagi penulis buku jalan-jalan. Mereka yang biasanya melancong ke luar negeri ataupun menjelajah pelosok Nusantara dan menuangkannya ke dalam tulisan, kini tidak bisa bebas seperti dulu. Trinity salah satunya. Wanita yang telah menjelajahi hampir seluruh provinsi di Indonesia ini sempat memberanikan diri bepergian ke puncak di awal Juli 2020. Ia mengaku senang akhirnya bisa sedikit menikmati pemandangan setelah terkungkung selama PSBB. Penulis 15 buku, termasuk The Naked Traveler Series ini merasa pandemi menghantam penjualan bukunya yang merosot hingga 90%. Bertahan hidupnya modal makan tabungan sendiri jadinya gitu kan. Ya makanya memang kita perlu dana darurat. Saya sih kalau kayak gini memang kelihatannya senang-senang jalan-jalan buang duit gitu ya. Padahal sebenarnya saya orangnya sangat konvensional dalam finansial. Jadi ya udah makan tabungan aja, dan makan begitu diadakannya PSBB, saya memindahkan uang gitu untuk ke deposito gitu. Paling nggak dapat bunga yang lebih besar. Jadi benar-benar 1% aja saya kejar gitu. Demi memuaskan keinginan merasakan sejenak jalan ke luar negeri, wanita kelahiran Sukabumi ini mengikuti tur virtual yang dilaksanakan oleh salah satu tempat clubbing di Singapura. Kita semua tuh kumpul dalam satu Zoom gitu. Terus diberikan background seperti seperti di clubbing gitu, yang klip dan sebagainya. Dan pasang musik, dan biasanya kalau bisa dalam satu keluarga atau sama teman-teman nonton bareng-bareng gitu, terus ya udah joget-joget sendiri aja gitu. Tapi ternyata ya seru juga gitu. Tapi biar bagaimanapun juga virtual tour itu tidak bisa menggantikan jalan-jalan sebenarnya sih. Trinity mengatakan ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan maskapai dan bandara tidak akan menyurutkan niatnya untuk jalan-jalan. Berbeda dengan Vicky Amin, penulis 7 buku diantaranya Cheating Central Japan, East Coast Australia, dan South Korea ini mengaku masih akan berpikir panjang sebelum bepergian jauh. Setelah ngerasa bahwa pengalaman terbangnya udah nggak bikin takut, terus protokolnya ternyata nggak heboh itu, baru mungkin aku mau coba cari-cari plan untuk trip ke luar negeri. Tapi again kayaknya nggak mau yang terlalu jauh dulu sih, karena emang takut dipulangin lagi, itu aja sih Mbak. Pada 18 Juli 2020, seharusnya ia berangkat ke Jepang menyaksikan Olimpiade Tokyo. Namun rencana tersebut batal seiring dengan mundurnya perhelatan Olimpiade Tokyo menjadi Juli tahun depan. Kekecewaannya ini ia ungkapkan pada podcast. Pria lulusan Universitas Indonesia ini mengaku podcast turut membantunya mengatasi masa-masa sulit tak bisa bepergian selama pandemi. Buku-buku Vicky Amin fokus pada tips dan trik solo traveling ke luar negeri. Dan tak jarang ia menemukan teman baru dalam perjalanan. Hal ini yang ia prediksi akan berubah setelah pandemi. Mungkin pertama dari akunya, aku bakal mikir berkali-kali kalau aku mau ngajak ngobrol orang lain. Terus kedua, kalaupun aku udah berani ngajak mereka ngobrol, belum tentu mereka mau ngerespon ngobrol sama aku, karena kan bisa aja mereka yang jadinya takut gitu, sama parnonya sama aku gitu kan. Nah itu sih kayaknya akan sangat kerasa perbedaannya di situ sih. Pandemi memang membuat gaya hidup dan hobi bepergian menjadi terhambat. Namun, mencoba bersikap positif dan mengubah energi yang biasanya untuk bepergian ke arah kreativitas lain dapat menjadi solusi saat ini. Nurina Malinda, Nugraha Endrianto, CNN Indonesia.